Halo guys, jumpa lagi di channel Sisi Gelap. Di mana ada sisi terang, di situ pasti ada sisi gelap. Jadi pembahasan kali ini cukup membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ada obat yang berbahaya bisa memberikan efek mengerikan terutama ke calon-calon bayi yang akan dilahirkan. Tapi baru ditarik setelah 7 tahun beroperasi, kok bisa baru ketahuan? Oh ya, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Jadi ceritanya itu, pada tahun 1950-an, sebuah obat bernama thalidomide diciptakan oleh seorang dokter yang bernama Heinrich Matzker dan dibantu oleh dua rekan yang bernama Otto Embers sebagai dokter kimia dan Werner Schallmann sebagai dokter ahli farmakologi. Thalidomide developed and first introduced into the German market in October 1957 by the Grunenthal Pharmaceutical Company. Jadi sebenarnya obat ini awalnya dikembangkan itu untuk mengobati orang-orang yang sulit tidur seperti insomnia. Tapi ternyata obat ini juga bekerja secara efektif untuk mengurangi rasa mual dan gangguan kecemasan. Dr. Heinrich Matzker ini juga merekomendasikan obat ini untuk ibu yang hamil. Karena menurut pernyataannya, obat ini bisa mengurangi rasa mual dan pusing saat hamil. Tapi memang menurut pernyataan para korban yang sudah meminum obat ini, itu merasakan efek yang luar biasa cuy. Mualnya jadi hilang, pusingnya pun juga hilang. Tapi efek dari obat ini juga membuat tangan dan kaki janin yang dikandungannya itu juga ikut hilang. Despite all that thalidomide's victims endured over the decades, they could long take solace in one simple fact. Jadi, para korban yang sudah minum obat ini, terutama ibu hamil, waktu itu tidak sadar. Ternyata obat tersebut seperti menjadi bom waktu. Karena efek dan dampak mengerikan yang ditimbulkan oleh obat yang bernama thalidomide ini. These regulations were too late for thalidomide's thousands of surviving victims across the world. The hallmark defining quality of thalidomide was its safety. So safe that in Germany there was no prescription needed. Memang sih, thalidomide diberikan kepada ibu hamil dengan harapan dapat mengurangi mual dan muntah selama kehamilan. Tapi pada awal tahun 1960-an, efek ini mulai terasa guys. Thalidomide ternyata menyebabkan kelainan janin yang sangat parah. Bayi-bayi yang lahir akibat penggunaan obat ini mengalami kelainan fisik yang sangat serius. Kelainan ini disebut juga dengan focomelia, yakni kaki dan tangan bayi tak bisa berkembang. Beberapa bayi bahkan dilahirkan dengan jari-jari yang menyatu atau kelainan pada wajah. Efek dan dampaknya pun juga bukan hanya itu guys ternyata. Tapi banyak juga bayi yang dilahirkan mengalami kerusakan otak, gangguan pendengaran, kebutaan, bahkan kelainan jantung dan ginjal. Dan faktanya lagi, ini yang paling mengejutkan guys. Kasus ini ternyata bukan hanya tersebar di berbagai negara Eropa, tapi juga sampai ke Asia seperti negara Australia. Dan bahkan obat ini menjadi pemberitaan di seluruh dunia di tahun 1960-an. Aduh. Tapi akhirnya setelah banyaknya korban akibat obat ini, pada tahun 1961, thalidomide resmi ditarik dari pasar. Especially Heinrich Muchter, Grunenthal's research director. During the war, Muchter served as a Nazi doctor developing vaccines which were tested on Jewish prisoners in the Buchenwald concentration. Namun, seperti nasi yang sudah menjadi bubur guys, dampak buruknya sudah tidak dapat diubah lagi. Pengembangan obat ini akhirnya pun dihentikan. We are sorry for the harm and the hurt and the hardship you have endured. We are sorry for all the cruelty you have had to bear. We are sorry for all the opportunities you have been denied. Dan perusahaan pembuat thalidomide akhirnya membayar ganti rugi kepada korban yang terdampak.
Ya, begitulah. Semoga tragedi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.